Kisah inspiratif dari perjalanan seorang pemuda pejuang rupiah yang mempertahankan produk dari olahan para leluhurnya. Siapakah dia? Cekidot. Dapur Nini Camantring kembali menyuguhkan untuk kalian semua info-info menarik sekitar kuliner. Teman-teman sobat kuliner, Singaparna adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Singaparna menjadi salah satu kecamatan paling produktif dan memiliki peran yang cukup penting di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dan dari tempat inilah teman-teman, seorang pemuda lahir kemudian berjuang melewati proses kehidupannya, termasuk mempertahankan budaya serta citra rasa kuliner dari para leluhurnya, yaitu kupat tahu Singaparna yang sudah menjadi ikon di tempat kelahirannya ini. Asal-usul kupat tahu, makanan khas Indonesia yang memiliki sejarah kaya. Dalam perjalanan yang melintasi reruntuhan zaman, terseliplah sebuah cerita yang kaya akan kearifan lokal dan kelezatan cita rasa kupat tahu. Kupat tahu sebuah hidangan khas Indonesia yang menjelma menjadi simbol dari kekayaan budaya kuliner Nusantara. Teman-teman sobat kuliner, mengungkap asal-usul bukan hanya sebuah penggambaran dalam pencarian rasa, tetapi juga sebuah penelusuran sejarah yang membawa kita kembali pada akar-akar peradaban yang menceritakan kisah berkelanjutan tradisi kuliner Indonesia. Beliau Ardi bercerita bahwa berjualannya dimulai dari sejak usianya 20 tahun, di mana teman-teman seusianya masih sibuk main kesana kemari. Tetapi Ardi seorang pemuda yang harus menaklukkan kerasnya kehidupan, siap bersaing dengan pedagang-pedagang lainnya. Perjalanan panjang yang ia lalui sangatlah berliku dan penuh rintangan tentunya. Dari satu tempat ke tempat lain, bahkan sampai berpindah-pindah kota sebelum menetap di tempat yang sekarang. Dari mulai dagangannya sepi waktu itu, tidak ada pembeli, sampai dimanfaatkan orang lain. Teman-teman sobat kuliner, proses kehidupan setiap manusia pastilah berbeda-beda. Tetapi yang menjadi kesamaan adalah tentang kesabaran dan ketawakalan dalam menjalani kehidupannya. Untuk membangun satu usaha tidaklah semudah seperti membalikan tangan. Perlu keberanian, mau berjuang dengan maksimal, dan punya jiwa. Setuju? Oh, kayak orang bayangkan heula. Oh, jadi pernah ini ya, pernah membina gitu ya. Oh, itu di tahun berapa, Di? 2014 apa? Oh iya betul. Panjang ya perjalanan kamu ya. Sampai ke titik sekarang itu. Seperti halnya usaha yang dibangun oleh Ardi ini, meski melalui perjalanan yang sangat panjang yang pada akhirnya sampailah ke titik sekarang, di mana sekarang usahanya berkembang dan banyak pelanggan. Teman-teman sobat kuliner, sebagian orang mungkin beranggapan berjualan kupat tahu di pinggir jalan menggunakan gerobak tidak akan menguntungkan. Namun siapa sangka dari penjualan kupat tahu ini, Ardi justru mampu membiayai kehidupan keluarganya sehari-hari.
Kupat tahu itu makanan yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Saya melihat penjualan kupat tahu ayah saya bagus, kualitas rasanya enak. Kenapa enggak jika saya memperkenalkan kupat tahu ini di beberapa wilayah di kota Bandung, ujar Ardi. Kini ia ingin memperkenalkan kupat tahu Singaparna ini di daerah Cimahi ya teman-teman. Jadi Ardi mengatakan kupat tahu yang dibuatnya berbeda dari segi rasa karena racikan bumbu yang digunakan merupakan resep turun-temurun yang dibawa dari kota asalnya yaitu Singaparna, Tasikmalaya. Kupat tahu adalah makanan tradisional Indonesia yang berbahan dasar ketupat, tahu yang telah digoreng dan juga bumbu kacang, dan lontong dapat juga digunakan sebagai pengganti ketupat. Selain variasi tadi, ada pula kupat tahu petis. Perbedaannya terdapat pada bumbunya yang menggunakan petis dan ditambah irisan mentimun segar. Kupat tahu dapat pula ditambah dengan kerupuk dan sambal sebagai penambah selera makan. Salah satu kupat tahu yang terkenal ialah kupat tahu Singaparna yang berada di wilayah Bandung Cimahi. Nah, karena rasanya yang terkenal enak dari cocok bagi lidah orang Indonesia, kupat tahu biasanya dapat kita jumpai di berbagai tempat, mulai dari kelas kaki lima sampai rumah makan. Wah, luar biasa. Timnya sudah nambah ya sekarang ya, timnya jadi 2 orang ya, keren ya. Dari yang sendirian gak ada tim, terus yang ini ya, yang murukusunu kalau melayani itu boro-boro tersenyum, sekarang sudah bisa tersenyum, luar biasa. Perkembangan kupat tahu Singaparna Ardi ini luar biasa ya. Keren lah. Kupat tahu yang lezat dan menggugah selera. Makanan kupat tahu mungkin tidak terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia. Kupat tahu memang salah satu makanan khas Indonesia yang biasanya kuliner yang satu ini bisa kita jumpai di beberapa daerah. Teman-teman sobat kuliner, jenis kuliner yang satu ini umumnya dikenal dengan nama kupat tahu. Entah dari mana asal-usul penamaannya, mungkin karena kuliner ini menghidangkan beberapa campuran yang terdiri dari tahu, lontong atau ketupat, toge rebus, irisan kol yang disiram oleh kuah sambal kacang, dan ada juga dengan menggunakan kuah santan, sehingga namanya disebut kupat tahu. Kupat tahu yang telah dikategorikan sebagai makanan tradisional di Indonesia hingga saat ini rupanya masih tetap eksis di kota Bandung. Wow, mesti sudah sangat jarang kita menjumpai pedagang yang menjual jenis makanan ini. Sebenarnya ada banyak jenis kupat tahu, tetapi yang terkenal ialah yang berasal dari Singaparna, Tasikmalaya, Surakarta, dan Magelang. Perbedaan terletak pada bumbu dan pelengkap. Jika pada versi Magelang dan Solo terdapat irisan kol dan bakwan dan mie dan tahu putih seperti versi Magelang pada versi Solo. Tetapi pada versi Singaparna terdapat toge yang telah direbus. Terkait tentang harga, teman-teman sobat kuliner, satu porsi kupat tahu Singaparnanya Ardi ini dikenal dengan harga senilai Rp10.000 per porsi. Masih terjangkau ya, dengan dibandingkan dengan enaknya, lezatnya kupat tahu Singaparna ini tuh, wah, luar biasa sih. Gak ada apa-apanya nilai 10.000 itu, betul nggak? Apa tahu yang gitu-gitu? Nah, dari masyarakat. Oh, langganan. Langganan. Kirim. Ya, harus ada supplier. Nah, ya. Nah, kualitasnya bagus, harganya pun misalnya budgetnya kan terjangkau untuk jualan gitu deh.
Teman-teman sobat kuliner, alhamdulillah dari perjalanan membangun usahanya dan sudah melalui proses selama ini, sekarang omset yang didapatkan Ardi per hari bisa mencapai 1-2 juta. Wow, berkah ya, semoga lancar selalu. Oke teman-teman, dari sekilas cerita panjang perjalanan Ardi dalam membangun usahanya plus melestarikan budaya dan tradisi kuliner Nusantara ini, semoga bisa menjadikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Jadi untuk kalian teman-teman yang mau memulai usaha, go, jangan khawatir, semangat, jangan takut gagal. Karena kegagalan hanyalah keberhasilan yang tertunda. Ya teman-teman sobat kuliner, terima kasih banyak untuk kalian yang selalu setia menikmati tayangan-tayangan dari Dapur Nini Camantring. Semoga kalian semua diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau memang ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Terima kasih.